Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan sebuah briefing singkat terkait dengan pembagian rapor tengah semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Ayah Bunda, semoga senantiasa selalu diberikan rahmat oleh Allah, keberkahan, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap langkah. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan ini kami membersamai Ananda dalam proses pembelajaran di TOEFL 2021-2022 dan masih akan terus berjuang lagi hingga Ananda lulus nanti. Sebelumnya, kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungan Ayah Bunda sekalian dalam mendampingi Ananda selama masa pembelajaran online ini. Kami memohon maaf jika dalam masa perjalanannya masih ada banyak kekurangan dalam upaya mendidik Ananda selama di kelas 6 ini. Saran dan masukan dari Ayah Bunda akan sangat membantu kami dalam memperbaiki layanan pendidikan kami terhadap Ananda sekalian. Semoga Allah kuatkan dan mudahkan langkah kita dalam membersamai Anda ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ayah Bunda, insya Allah hari ini Sabtu 9 Oktober 2021 kami akan menyampaikan laporan hasil belajar Ananda selama kurang lebih di tengah semester 1 ini TOEFL 2021-2022. Pembagian raport diadakan secara offline dan online di kelas 6C. Untuk yang raport offline itu dapat diambil di kelas 6C Usman, Gedung Baru. Kemudian untuk yang raport online bisa diakses melalui e-learning. Ada informasi tambahan terkait pembagian raport pada tengah semester ini, yakni yang pertama ada target belajar siswa, lalu kriteria ketuntasan minimal dan evaluasi proses pembelajaran. Untuk target belajar siswa sendiri, di sini ada 3 capaian utama yang harus dituntaskan oleh Ananda, yakni Al-Quran, ibadah, dan akademis. Pada Al-Quran di tahfiz, Ananda tuntas juz 28, minimal sertifikat juz yang sedang dihafal. Itu di kelas 6 ini Ananda paling tidak minimal sudah menuntaskan di juz 28. Untuk Umi, pasca minimal kenaikan 1 tingkat selama di kelas 6. Misalnya Ananda di kelas 6 ini sampai pada tahap gorib. Nah, minimal nanti ketika proses kelulusan itu Ananda sudah mencapai tahap di tajwid, seperti itu. Kemudian untuk ibadah, sholat fardu di awal waktu, sholat kurang lebih 15 kali di dalam sebulan targetnya. Kemudian ada sholat duha minimal 2 kali per pekan, di dalam sebulan kurang lebih ada 10 kali, dan sholat tilawah 4 lembar per harinya. Karena nantinya di akhir semester Ananda paling tidak diwajibkan untuk menuntaskan 1 kali khataman selama 1 semester, sehingga kami para tim pengajar di kelas 6 membuat sistem untuk Ananda. Salah satunya adalah dengan mengawal pengawalan ibadah Ananda melalui tilawah harian. Itu Ananda bisa menuntaskan kurang lebih 4 lembar per harinya. Lalu di akademis, yakni tuntas mata pelajaran sesuai KKM. Nah, berikut adalah standar kelulusan minimal atau standar ketuntasan minimal dari nilai KKM yang harus dituntaskan oleh Ananda, seperti itu. PAI, Pancasila, PPKN, Bahasa Indo, Matematika itu ketuntasan minimalnya adalah 80. SBDP, olahraga, komputer, bahasa Inggris, Jawa, Arab itu 75, dan IPA juga IPS adalah 80. Dalam masa pembelajaran daring ini ada beberapa evaluasi tengah semester, ya, evaluasi pembelajaran selama kurang lebih 3 bulan lebih.
Overall secara keseluruhan Ananda kelas 6C telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi beberapa hal yang sudah baik itu diantaranya adalah kedisiplinan Ananda dalam mengikuti pelajaran serta mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Semoga dapat dipertahankan oleh Ananda sekalian. Amin. Tentunya hal ini tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan dan support penuh, juga doa dari ayah bunda sekalian. Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan diantaranya adalah open cam, open kamera, tilawah harian, dan sholat di awal waktu. Lalu untuk pengambilan nilai akademik sendiri itu berdasarkan nilai formatif, pengumpulan tugas secara tepat waktu, kuis, dan partisipasi aktif siswa dalam mengikuti pembelajaran secara interaktif. Selanjutnya ada di penilaian pada rapot ibadah. Penilaian pada rapot ibadah sendiri itu diambil dari kehadiran siswa dalam mengikuti pengawalan ibadah setiap harinya. Jadi setiap hari siswa terjadwal untuk pengawalan ibadah pukul 11 siang sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Di situ Ananda bisa hadir melalui jadwal yang telah ditetapkan. Pengisian link rekap ibadah setiap pekan melalui online kurang lebih selama bulan Agustus September ini untuk tengah semester 1 ini. Selanjutnya bulan Oktober hingga awal Desember nanti itu adalah untuk penilaian di semester 1. Oke. Lalu ada beberapa informasi terkait dengan hybrid learning ayah bunda. Yang pertama adalah alhamdulillah hybrid learning berjalan dengan lancar. Dengan menyesuaikan ada beberapa penyesuaian dan syarat tertentu, diantaranya adalah untuk 1 pekan kemarin itu ada 2 kelas dan hanya 2 jam tatap muka. 2 kelas mix 6 ABC, putra jadi 1 kelas, putri jadi 1 kelas. Lalu antusiasme anak-anak cukup tinggi, sangat tinggi dalam mengikuti pembelajaran tatap muka ini. Selanjutnya untuk rencana hybrid learning pekan depan itu berbasis per kelas. Jadi 6A sendiri, 6B sendiri, 6C sendiri. Selama kurang lebih durasinya adalah 4 jam. Jadi apabila ada Ananda yang belum mengumpulkan surat pernyataan perizinan PTM oleh orang tua dan ingin mengikuti PTM di pekan depan, bisa langsung mengirimkan ke nomor WhatsApp saya. Lalu selanjutnya ada jadwal pelajaran dan kehadiran, insya Allah menyusul. Terima kasih ayah bunda atas kerjasamanya. Semoga Allah mudahkan semua.